Yo, what's up guys, gimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Jungle Run, di mana bercerita tentang petualangan kakak beradik ke hutan Amazon untuk menemukan ayam mereka yang hilang. Penasaran gak tuh? Kalau begitu, tanpa berlama-lama kita langsung let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan pemandangan hutan Amazon yang begitu lebat. Di pedalaman hutan terlihat beberapa pegawai dari perusahaan Ortek sedang menebang pohon untuk diganti dengan tanaman kelapa sawit. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, tiba-tiba Nicholas Kirin memanggil mereka dan menunjukkan hasil penemuannya berupa artefak kuno yang bernama Curupira, yang diyakini suku setempat sebagai pelindung hutan Amazon. Benda tersebut tiba-tiba mengeluarkan sinar berwarna hijau walaupun tidak terkena cahaya matahari. Nicholas pun diberi tawaran harga tinggi oleh Moreno untuk artefak tersebut, tapi ia menolaknya karena tugasnya adalah untuk melindungi hutan tersebut. Moreno pun menjadi emosi dan memerintahkan anak buahnya untuk segera memindahkan artefak itu, padahal Nicholas sudah memberi peringatan kepada mereka untuk tidak menyentuhnya. Karena mereka mengabaikan peringatan Nicholas, tiba-tiba suara aneh terdengar begitu kencang dibarengi dengan keluarnya semut-semut peluru dari lubang artefak tadi. Dan film Jungle Run pun dimulai. Di sebuah pelabuhan di Brasil terlihat Mandy Kirin alias Amanda menghampiri sebuah kapal mencari Labek, sang kapten kapal yang bisa mengantarnya ke Lixpor One di pedalaman hutan Amazon. Mandy dan saudaranya Scott yang belum datang berniat pergi ke sana untuk mencari Nicholas Kirin, ayam mereka yang hilang beberapa waktu lalu. Lebek bersama anak buah Sark dan TC kemudian bergegas untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian, Vera Ortek datang untuk pergi menuju ke tempat yang sama. Akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Dan saat kapal sudah hampir melaju, akhirnya Scott datang dengan terburu-buru dan langsung bergabung. Akhirnya mereka pun berlayar sambil menceritakan tentang hilangnya ayah Amanda yang bekerja di Lixpor One, dan ia sudah meminta bantuan pemerintah setempat untuk menemukan ayahnya, tapi hasilnya nihil. Begitupun dengan Vera Ortek yang kehilangan kontak dengan rekan bisnisnya dan beberapa pegawainya di tempat yang sama. Setelah berlayar beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di Lixpor One. Mereka melihat base camp ayah Amanda dan beberapa pegawai Ortek yang ditinggalkan begitu saja. Dan di saat itu, tanpa mereka sadari, seorang pria buta terus memperhatikan gerak-gerik mereka dari kejauhan. Scott dan Amanda kemudian menemukan barang-barang dan catatan ayahnya. Scott kemudian membaca Sam Saida beberapa kali di buku catatan ayahnya. Hal itu membuat Vera menjauh karena takut hingga tanpa ia sadari, ia sudah berhadapan dengan puluhan katak beracun. Naas saat mereka mencoba menjauhi katak tersebut, Labek terkena racun katak itu hingga membuatnya hampir lumpuh. Di saat-saat genting seperti itu, Labek memerintahkan Sark untuk segera memotong kakinya agar racunnya tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba, pria buta yang sedari tadi mengawasi mereka datang dan mengobati Labek hingga akhirnya ia tak merasakan sakit lagi. Your leg. What? Di saat itu, Amanda mencoba mencari informasi dari orang buta tersebut tentang ayahnya yang sempat tinggal di tempat tersebut. Orang buta itu kemudian mengatakan jika Profesor Kirin beserta pegawai Ortek yang tinggal bersamanya kemungkinan sudah berada di bawah kendali Curupira. Lebek tidak mempercayai pria tersebut, tapi Scott begitu penasaran di mana keberadaan ayahnya dan terus menanyakannya. Pria buta itu kemudian mengatakan jika mereka ingin menemukan ayah Amanda, mereka harus menemukan jantung hutan dan menghancurkannya agar ayah mereka dapat bebas, karena kekuatan Curupira terletak di jantungnya. Dan dengan dihancurkannya jantung tersebut, maka kekuatan setan yang terdapat di artefak Curupira itu akan musnah, sehingga ayah Amanda akan bebas kembali dari pengaruh Curupira. Mendengar hal itu membuat Lebek semakin emosi karena ia menyangka jika semua yang pria buta ceritakan hanyalah kebohongan belaka.
Mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke kapal dan pergi meninggalkan tempat itu. Lebek pun menjalankan kapalnya untuk kembali pulang, tapi Amanda dan Vera menolak untuk kembali karena mereka membayar Lebek untuk menemukan ayah Amanda dan menemukan rekan bisnis Vera. Mereka berdua bersikeras untuk pergi ke Sam Saida karena hanya itulah petunjuk yang mereka dapatkan dari catatan ayah Amanda. Setelah bernegosiasi kembali dengan Lebek, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke Sam Saida. Scott lalu membaca kembali catatan milik ayahnya yang menceritakan tentang suku Yanomami yang berlumuran darah, dan Scott juga sempat menyebut nama Moreno yang tak lain adalah rekan bisnis yang Vera cari. Akhirnya mereka pun memiliki satu tujuan yang sama karena ternyata Nicholas adalah orang yang disewa oleh Moreno. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Amanda, Scott, dan Lebek yang sedang menceritakan Curupira. Lebek kemudian mulai menceritakan perjalanan hidupnya dan keajaiban hutan Amazon yang tidak pernah ia temui di belahan dunia manapun. Sayangnya, kapal mereka terpaksa berhenti di tengah-tengah perjalanan karena baling-baling kapal mengenai sekumpulan piranha. TC dan Shark pun bekerja sama untuk memperbaiki baling-baling kapal. Namun naas, TC berhasil diserang ratusan piranha dalam sekejap mata. Mereka lalu berusaha membawa kapal ke tepian karena ratusan piranha sudah mulai berusaha merobek lambung kapal dan tak lama lagi akan membuat kapal tenggelam. Untungnya Lebek dan yang lainnya bisa bekerja sama hingga akhirnya mereka selamat sampai di tepian. Tempat tujuan mereka adalah Sam Saida yang ternyata masih berjarak 1 kilo dari tempat tersebut. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Saat berjalan, Amanda dan Lebek membahas catatan yang terdapat pada buku Nicholas yang terus menyebutkan tentang Belipsi dan juga Maepe. Amanda mengira arti tulisan tersebut memiliki arti doa, sedangkan Scott berpikir jika itu mungkin petunjuk dari suatu tempat. Begitupun dengan Vera yang sependapat dengan Scott. Tapi Lebek sepertinya tidak ingin menemukan jantung hutan karena menurutnya hal itu hanya membuatnya lemah dan tak berguna. Amanda menjadi emosi mendengar hal itu karena menurutnya itulah satu-satunya cara agar ia dapat menemukan ayahnya kembali menurut saran pria buta yang mereka temui sebelumnya. Amanda menjadi begitu emosional karena seolah-olah tak ada yang mendukungnya untuk menemukan ayahnya hingga akhirnya ia pergi lebih dulu dari yang lainnya. I can't slow down, Scott. I'm the only one that still wants to find Dad. Dan mereka pun segera menyusul Amanda. Di sisi lain, Nicholas sudah tinggal di dalam sebuah trailer selama berhari-hari bersama artefak Curupira yang terus membuatnya berhalusinasi. Sementara Amanda dan yang lainnya semakin dekat dengan tempat yang mereka tuju karena mereka menemukan lembaran-lembaran milik perusahaan Vera. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh puluhan buaya besar yang menyebabkan mereka terpencar karena sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Amanda bersama Lebek berjalan terus hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tanda dari suku Yanomami yang mengisyaratkan semua anggota suku tersebut untuk tidak berhubungan dengan orang asing demi menjaga tanah leluhur mereka. Dan jika mereka melanggar hal tersebut, maka mereka akan dikucilkan suku mereka sendiri. Di sisi lain, menunjukkan Scott yang sudah berhasil lolos dari kejaran buaya. Sayangnya, ia tersesat sendirian. Tak jauh berbeda dengan nasib Shark dan juga Vera yang tersesat jauh ke dalam hutan. Saat Vera dan Shark akan menuruni lereng menuju perairan, Vera tiba-tiba mendengar teriakan Scott. Shark memperingatkan Vera untuk mengabaikannya karena suara yang ia dengar bukanlah suara Scott, melainkan seperti halusinasi pengaruh sihir Curupira karena suara itu terdengar sama selama beberapa kali. Akhirnya mereka pun mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, menunjukkan Nicholas yang terus menganalisa artefak serta roh Curupira yang berkaitan erat dengan jantung hutan. Sementara Amanda dan Lebek sudah sampai ke tempat di mana Nicholas dan pegawai Ortek hilang beberapa waktu yang lalu dan mendapati jika ayah Amanda dan semua pegawai Vera meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Nicholas yang masih bertahan sendirian di trailer terus berhalusinasi seolah-olah ia mendengar suara Amanda dan Scott yang terus mencari dirinya. Nicholas pun memberanikan diri keluar dan mencari sumber suara, namun tiba-tiba seekor ular besar menghadangnya hingga ia harus kembali ke dalam trailer.
Di sisi lain, menunjukkan Scott yang masih tersesat seorang diri, begitupun Vera dan Sark di tempat yang lain. Sedangkan Amanda dan Lebek menemukan sebuah jembatan dan berusaha melewati jembatan tersebut. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan beberapa suku Yanomami. Lebek berusaha bernegosiasi dengan suku tersebut, namun tiba-tiba Scott berada di belakang mereka berteriak-teriak sambil menggunakan jaket pegawai Ortek yang sudah menghancurkan tanah suku Yanomami. Alhasil, mereka bertiga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah penjara dan bertemu kembali dengan Vera dan Sark yang sudah lebih dulu ditangkap oleh suku Yanomami. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka semua dipersiapkan sebagai pengorbanan suku Yanomami di bawah sebuah pohon besar. Saat itu, Lebek adalah orang pertama yang akan mereka korbankan karena ia menanyakan keberadaan Nicholas dan juga pegawai Vera. Dan di saat yang bersamaan, para suku Yanomami terus mengatakan Belipsi, Maepe, dan Curupira. Kata-kata yang terus ditulis oleh Nicholas di catatan miliknya. Tak lama setelah mereka membacakan mantra itu secara terus-menerus, beberapa ekor laba-laba raksasa turun dari pohon itu dan langsung menyerang para suku Yanomami. Hal itu membuat Lebek dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Belipsi, Maepe, Curupira, the words of my father's journal. Sementara di trailer, Nicholas membawa bagian artefak Curupira yang ia yakini sebagai jantung hutan. Di sisi lain, Lebek dan yang lain merasa frustasi setelah apa yang mereka alami selama berada di hutan itu. Namun, Amanda mengingatkan kembali jika tujuan mereka ke tempat tersebut adalah untuk menemukan ayahnya yang ia yakini masih hidup. Amanda terus mengaitkan informasi-informasi yang ia terima selama berada di hutan itu untuk menemukan jantung hutan dan berusaha untuk melenyapkannya sehingga ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Amanda kemudian memberi petunjuk dengan terus mengatakan Maepe yang ia artikan sebagai air yang kemudian ia asumsikan sebagai air terjun. Lebek tiba-tiba teringat sebuah tempat yang bernama Hillstrode, sebuah air terjun yang jaraknya 2 km dari tempat mereka berada. Tanpa berpikir panjang, Amanda dan yang lain langsung menuju air terjun tersebut. Setelah menempuh perjalanan sejauh itu, mereka menemukan air terjun tersebut berada di seberang sungai. Mereka melihat kilau hijau di balik air terjun. Mereka pun langsung mendekati dan mencari tahu lebih lanjut. Namun tiba-tiba di pintu gua, Scott seolah-olah mendengar suara ayahnya yang terus memanggil-manggil dirinya. Amanda dan Vera berusaha memberitahu kepada Scott jika apa yang ia dengar hanyalah sebuah halusinasi. Tapi Scott tidak mempercayai mereka, sedangkan Sark dan Lebek masih berada di pintu gua dan berniat untuk mengambil jantung hutan yang berupa permata hijau untuk kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan Amanda, Vera, dan juga Scott. Scene kemudian berpindah menampilkan Sark dan Lebek yang sudah dekat dengan tujuan mereka. Namun naas, nasib buruk menimpa mereka karena seekor ular besar melahap mereka dengan begitu cepatnya. Amanda yang menyadari jika Lebek dan Sark telah terperangkap oleh sihir Curupira lalu memasuki gua itu dan menyaksikan Sark dilahap ular raksasa tersebut. Sambil membawa senjata, Amanda pun dilahap secepat kilat oleh ular raksasa. Begitupun dengan nasib Scott dan juga Vera. Tapi untungnya Amanda, Vera, dan Scott berhasil selamat keluar dari perut ular tersebut. Dan mereka pun menemukan jantung hutan yang terus berdenyut tak jauh dari tempat mereka berada. Setelah kejadian itu, mereka keluar dari gua untuk menemukan Lebek dan juga Sark. Di tengah hutan, tiba-tiba mereka melihat tubuh Lebek yang sudah tak bernyawa terlilit akar yang terus hidup. Mereka juga mendengar suara Nicholas. Mereka berusaha menemukan sumber suara dan untungnya, mereka berhasil menemukan ayah mereka yang ternyata sudah terlilit akar sama seperti Lebek. Amanda dan Scott terus berusaha melepaskan lilitan akar tersebut. Namun akhirnya Amanda menghentikan usahanya karena menurutnya, semakin berusaha melepaskan akar itu, semakin kuat lilitannya. Scott kemudian mendengar jika ayahnya mengatakan jantung dengan terbata-bata. Scott kemudian memanggil Vera yang sedang memegang jantung tersebut. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka sebuah makhluk raksasa keluar dari dalam tanah, namun ia masih terlilit akar-akar tumbuhan. Keadaan pun semakin menegangkan. Untungnya Vera masih sempat memberikan jantung hutan tersebut kepada Scott dan Amanda sehingga mereka bisa menghancurkan jantung hutan itu. Tak lama setelah mereka berhasil menghancurkan jantung hutan, Nicholas pun terlepas dari lilitan akar tumbuhan tadi. Namun makhluk tadi malah semakin menjadi. Nicholas mengatakan jika mereka harus mengumpulkan kembali permata yang mereka hancurkan tanpa melihat makhluk tadi walau apapun yang terjadi.
Setelah permata atau jantung hutan tadi disatukan kembali, tempat di sekitar mereka kembali menjadi subur, ditumbuhi bunga-bunga dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, Vera yang berada jauh dari mereka masih menganggap makhluk tersebut sebagai suatu ancaman. Sehingga tanpa berpikir panjang, Vera mengambil senapan yang tak jauh dari dirinya, kemudian menembak makhluk itu. Seketika itu juga, sebuah tanaman karnivora melahap Vera. Mereka bertiga yang melihat kejadian tersebut merasa kasihan padanya, sekaligus merasa bahagia karena akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dalam kondisi selamat. Dan film Jungle Run pun selesai. Gimana guys? Seru nggak film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel Mimin. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan kata pulang selalu terdengar jauh lebih indah daripada pergi. Tetapi orang harus rindu untuk bisa menikmati keindahan pulang. Dadah.